Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amma ba'd, muslimin muslimat jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sore ini masih diberi berbagai kenikmatan, khususnya bisa hadir di tempat yang terbaik, yaitu Baitullah, masjid yang mudah-mudahan hadir kita di tempat ini jadi asbab dihapusnya dosa dan kesalahan yang kita lakukan, dan mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang-orang yang sholih. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tauhid yang kita ambilkan dari kitab Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala, halaman 468. Bab baru, babun la yaruddu man sa'ala billahi. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang meminta pada Allah tidak boleh dibarengi dengan kalimat kalau engkau berkehendak. Jadi minta kepada Allah, mintalah dengan sepenuh hati, dengan kekuatannya. Jangan ditambahi in syi'ta. Sekarang la yarudu man sa'ala billahi, tentang larangan atau tidak boleh menolak orang yang meminta atas nama Allah. Tidak boleh menolak memberi sesuatu kepada orang yang meminta dengan menyebut atau atas nama Allah. Sebagai contoh misalkan, demi Allah saya sangat membutuhkan, saya minta ini gitu. Maka tidak boleh ditolak. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah merahmati keduanya, yaitu Abdullah bin Umar, Abdullah dan Umar ya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala billahi fa'atuhu. Barang siapa yang meminta atau orang yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka hendaklah beri dia, hendaklah kalian memberinya. Wa man ista'adza billah fa'izuhu. Dan barang siapa yang orang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah atau atas nama Allah, fa'izuhu, maka berilah ia perlindungan. Wa man da'akum fajibuhu. Dan siapa yang
mengundang kalian, maka hendaklah kalian memenuhi undangan itu. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang memberi kalian satu kebaikan, maka hendaklah kalian mencukupi pemberian kebaikan itu. Minimal sesuai dengan yang dia berikan, atau maksimal lebih dari yang ia berikan. Fa'ilam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu. Kalau kalian sudah dikasih oleh seseorang kebaikan, tapi kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk mencukupi balasan itu karena tidak mampunya, maka hendaklah kau doakan dia sehingga seakan-akan sudah cukup untuk membalas apa yang dia berikan kepada kamu. Hatta tarawnahum annakum qad kafa'tumuhu. Sampai kau melihat, sampai kau melihat, mendoakan kepada dia sampai kau melihat, ya, melihat bahwa doamu itu sudah cukup untuk membalas apa yang dia berikan kepada dirimu. Rawahu Abu Dawud wa Nasai bin Nasatin Sahih. Riwayat Abu Dawud, Imam An-Nasai dengan sanadnya yang sahih. Sanadnya sahih berarti kan riwayatnya nyambung, tidak ada terputusnya. Kemudian kredibilitas para sanadnya itu bisa dipertanggungjawabkan dari segi sanadnya. Dulu sudah saya sampaikan, untuk mengetahui kesahihan hadis bisa dilihat dari dua hal, sanad dan matan, ya. Sanad itu orang-orang yang meriwayatkan an gitu, dari ini sampai dari tadi ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kemudian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya apa? Nyambung. Kalau matan itu berarti isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis lain, atau ilmu pengetahuan yang sudah terbukti secara empiris. Hadirin rahimakumullah, kita lihat ya. Zahirul hadis an-nahyu an radis sa'il idza sa'ala billahi. Secara zahir dalam hadis tersebut ada sebuah larangan menolak kepada orang yang meminta ketika dia meminta itu menyebut nama Allah atau atas nama Allah. Lakin hadzal umum yahtaju ila tafsili bihasima warada fil kitab was sunnah. Akan tetapi hadis ini bersifat umum, ya. Bersifat umum yang membutuhkan rincian apa yang dijelaskan di dalam kitab maupun di dalam sunnah, di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Ini sifatnya adalah umum. Wa yajibu idza sa'ala sa'il ma fi haqqi kabaitil mal. Maka wajib apabila ada seseorang meminta kepadanya karena memang haknya harus dipenuhi. Seperti misalkan Baitul Mal. Baitul Mal itu kan ada beberapa hak yang memang harus didistribusikan. Di Baitul Mal itu ada sebagian harta yang harus didistribusikan kepada mustahik, orang yang membutuhkannya. Ada orang misalkan terlilit hutang, orang yang kehabisan bekal, atau ibnu sabil atau sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah gitu ya.
itu ketika meminta itu wajib dikeluarkan dari baitul mal. Baitul mal yang ada. Kalau tingkatannya di kampung, di perumahan ya baitul mal dari kas masjid gitu ya. Dari kas masjid, karena kas masjid tidak hanya untuk satu hal, tapi bisa untuk beberapa. Sehingga nilai kemanfaatan dari kas masjid memang sebagai untuk kemanusiaan, mengentaskan kemiskinan. Nah, sebagian dari sana. Kalau zaman Nabi, zaman sahabat kan kas itu baitul mal kumpulkan jadi satu ya. Uang zakat, kemudian infak, sedekah untuk sebagian didistribusikan. Nah, jika ada orang yang memang berhak untuk mendapatkannya, ya bisa diambilkan dari baitul mal, maka hukumnya fayajibu, wajib untuk dipenuhi yang itu. Ayujaba fayuti minhu ala qadri hajatihi wa ma yastaiquhu wa wujuban. Maksudnya adalah wajib untuk dikasihkan kepadanya sekadar kebutuhannya. Berarti memberikan hanya sekadar kebutuhannya, apa yang menjadi haknya secara wajib, secukupnya. Oh, haknya sekian. Pembagiannya itu diserahkan kepada ijtihad. Ya. Jadi tidak harus sama. Kalau misalnya ada fakir, ada miskin, ada mu'alaf, ada ghorimin dan sebagainya, Nabi tidak menjelaskan berapa persen, tapi ini diserahkan kepada amil. Kira-kira mau berapa persentasenya? Nah, kasihkan. Oh, ini karena ghorimin tidak ada, mungkin diperkecil, tapi tidak boleh dihabiskan. Ya, ada haknya yang nanti sewaktu-waktu dibutuhkan. Kan memberikan zakat, menunaikan, membagi zakat kan tidak harus sekali, bisa setiap hari ya, bisa setiap hari, terus menerus semacam itu. Maka bagi zakat kan tidak harus bulan Ramadan, Pak. Bagi zakat tidak harus bulan Ramadan. Yang terbaik kalau bisa ya setiap bulan. Kalau bisa dikelola zakat dengan baik, setiap bulan keluarkan. Para muzaki yang memang sudah dia wajib keluarkan zakatnya, sudah mencapai nisab, jatuh temponya, haulnya sudah kena, ya sudah keluarkan zakatnya 1 bulan. 1 bulan dapat berapa, distribusikan. Hadirin rahimakumullah. Wa kadzalika idza salal muhtaj min man fi mali fadlun wa yajibu ay yu'tihi ala hasbi halihi wa mas'alatihi. Kemudian yang kedua, demikian juga kalau ada orang yang meminta sesuatu karena memang dia membutuhkan harta itu. Dia membutuhkan kepentingan itu. Sedangkan yang diminta itu punya kelebihan. Nah, orang yang diminta itu punya kelebihan. Sedangkan yang meminta itu memang apa? Dia al-muhtaj, orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan meminta kepada seseorang yang orang itu memiliki kelebihan. Maka wajib baginya untuk memberikan kepadanya sesuai dengan kondisi dan permasalahan atau permintaan yang ia ajukan. Nah, contohnya orang pengemis apa ya? Tapi kalau pengemis bukan dari kampung kita tidak tahu ya. Nah, minta gitu. Kalau itu yang minta kemudian kita paham betul ya, mengetahui betul, maka orang yang punya kelebihan ketika diminta kasihkan sesuai dengan kadar apa yang ia butuhkan. Hadis ini kan ada kepedulian sosial ya. Jadi kepedulian sosial dari yang punya kelebihan kepada yang di sini bahasanya adalah fadlun, yang punya, al-muhtaj adalah orang yang membutuhkan. Ada orang membutuhkan, ada orang punya kelebihan. Nah, inilah apa yang harus ditunaikannya.
Khususan idza sala mallafadhu indahu. Nah, adapun khusus bagi orang yang meminta kepada orang yang nggak punya kelebihan. Kalau tadi kan punya kelebihan, kasih. Nah, sekarang bagi orang yang tidak punya kelebihan, wa yastahibbu ayutihi ala qadhi halil mas'ul ma la yadrubi wa la yadru ailatihi. Kalau yang diminta itu nggak punya kelebihan, ada orang membutuhkan, meminta kepada seseorang. Seseorang yang diminta ini nggak punya kelebihan. Mungkin ya statusnya sama ya. Nah, sama-sama membutuhkan. Tapi diminta dia. Nah, di sini tidak fayajibu, berarti fayas tahabu. Hendaklah. Hendaklah dia mengasihinya. Sekadar apa yang diperlukan oleh orang itu sepanjang tidak membahayakan dirinya dan keluarganya. Sekadar kebutuhan yang ia minta tetapi tidak membahayakan dirinya dan keluarganya. Berarti ini kan sama-sama orang membutuhkan tapi meminta. Tidak wajib. Tidak wajib untuk yukti memberikan, tapi fayastahabbu itu dianjurkan. Nah, dianjurkan untuk memberinya sekadar kondisi orang yang meminta, tetapi jangan sampai membahayakan dirinya dan keluarganya. Ya, kalau kondisi keluarganya sedang sangat membutuhkan dan itu tidak bisa ditunda, nah berarti itu dulu ya. Nah, harapannya bisa memberikan. Maka Islam sangat indah ya. Sesamanya saja, sesama orang membutuhkan, itu kalau dia minta, anjurannya dikasih. Ya, bukan anjurannya untuk ditolak. Wa in kana mutaron wajaba ayyuti ma yadfa'u darurata. Nah, kalau orang yang meminta itu adalah sangat darurat, sangat membutuhkan, maka wajib baginya untuk mengasihkannya. Wajib untuk mengasihkannya. Kalau udah darurat sekali. Darurat itu apa ya? Sangat membutuhkan. Nah, tidak lagi istahabah ya, tidak lagi anjuran, tapi harus dikeluarkan untuk diberikan kepada orang lain. Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Ini baru satu alinea ya. Jadi satu itu meminta, orang yang meminta yang dia mustahik dari baitul mal. Keluarkan baitul malnya. Maka jangan sampai baitul mal itu kasnya apa ya? Ngumpul ya. Ngumpul itu apa? Dikumpulkan sampai banyak. Ini jangan sampai ya. Jangan sampai. Karena ada yang lainnya. Yang pertama, dia itu adalah mustahik, maka keluarkan dari baitul mal itu. Yang kedua, tidak dari baitul mal. Orang yang meminta kepada seseorang, sedangkan orang itu punya kelebihan, maka wajib dikeluarkan sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, sama-sama membutuhkan. Sama-sama membutuhkan, kemudian ia minta, maka dianjurkan juga untuk mengasih. Padahal sama-sama membutuhkan. Dan yang keempat, itu kalau sudah sangat darurat, sangat membutuhkan, kalau tidak dikasih bisa menjadikan madorot, kerusakan, maka hukumnya wajib untuk dikeluarkan. Wa maqamul infaq min asrafi maqamatid din. Musonif menjelaskan begini, kedudukan infak itu bagian
atau sebagian dari kemuliaan kedudukan dalam beragama. Nah, infak itu dalam agama itu menempati kedudukan min asrof, dari sebagian, ya. Jadi bukan yang paling mulia. Infak bukan asrof tapi min asrofi. Nah, min artinya ba'dun, ya, sebagian. Jadi infak itu sebagian dari, nah, sebagian dari makom din yang sangat mulia, berarti bagian dari yang dimuliakan. Maka Islam menganjurkan untuk berinfak. Wa tafawutun nas fihi bihasmi ma jabalu alaihi minal kirami wal judi wa didduhuma minal bakhli wasyah. Dan tingkatan-tingkatan manusia itu tergantung daripada watak atau karakternya. Manusia itu memiliki beberapa tingkatan. Yang tingkatan itu tergantung dari karakternya, tergantung dari wataknya orang itu. Dari mana? Minal kiram wal jud, yaitu dari murah hati dan dermawan. Dan kebalikan dari murah hati dan dermawan adalah minal bahli wasyahi, bakhil dan pelit. Murah hati, dermawan itu adalah tingkatan manusia, karakter manusia. Nah, lawan dari itu adalah bakhil dan pelit. Nah, bakhil dan pelit itu juga tingkatan karakter manusia, sama-sama karakter manusia. Ada orang yang manusia itu adalah murah hati, ada yang dermawan, begitu. Tapi ada juga yang bakhil dan pelit. Fal awal mahmudun fil kitabi was sunnah. Adapun karakter yang pertama, yaitu orang yang murah hati, orang yang dermawan, itu adalah mahmudun. Mahmud artinya terpuji atau dipuji. Fil kitabi was sunnati, menurut Alkitab dan As-Sunnah, menurut Al-Quran dan As-Sunnah, atau menurut Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sifat murah hati dan dermawan itu adalah sifat yang mahmud, yang dimuliakan, atau sifat yang terpuji menurut Allah dan Rasulnya. Menurut Allah dan Rasulnya, sifat yang pertama adalah al-mahmud, sifat yang terpuji. Tinggal kita memilih yang terpuji apa tidak. Nah, kalau milih yang terpuji, adalah al-kiram dan al-jud, murah hati dan dermawan kepada orang. Wasani mazmumun fihima. Adapun sifat yang kedua, apa yang kedua tadi? Bakhil dan pelit. Nah, adapun sifat yang kedua bakhil pelit, mazmum. Mazmum itu apa? Tercela. Nah, tercela menurut Alkitab dan As-Sunnah. Tercela menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Tercela menurut Allah dan Rasulnya. Sifat yang kedua tadi ada minal bahli wasyahi, yaitu bakhil dan pelit. Ini adalah al-mazmum fihima, adalah perbuatan yang dicela. Maka ada dua karakter manusia itu. Tingkatan manusia itu tergantung daripada karakter yang ia miliki. Karakter bisa dirubah enggak? Karakter bisa dirubah enggak? Orang pelit bisa jadi dermawan enggak? Orang dermawan jadi pelit bisa enggak?
Bisa dua-duanya. Bisa keduanya. Tetapi hakikat manusia, tabiat manusia itu suka dengan harta untuk dirinya. Itu tabiatnya. Ya. Tabiat manusia itu apa? Suka dengan harta yang dimiliki. Dia berupaya untuk melindungi, untuk mengamankan. Itu tabiat manusia. Itu tabiat manusia. Adapun suka infak, suka zakat, suka memberi, ini sebenarnya bukan tabiat, tapi apa? Harus diupayakan. Nah, kalau tidak diupayakan, enggak. Ya apa tidak? Besok Idul Kurban. Kira-kira eman-eman apa enggak? Aslinya manusia eman. Udah saiki berapa? 3 juta 4 juta ya. Nah, kambing atau gabungan sapi ya. 3 juta 4 juta. 4 juta untuk beli apa? Nah, gitu ya. Nalurinya tabiat manusia itu begitu, Pak. Nah, lo kok bisa muncul kemudian ada infak, ada zakat, ada sedekah dan sebagainya, Pak? Harus diupayakan betul. Kalau nggak diupayakan nggak mungkin. Jadi sifat itu harus diupayakan. Walaupun tabiat manusia adalah semacam itu. Wah, ini kan udah tabiat, bisa dirubah, bisa dirubah. Diupayakan. Itu dengan cara ikhtiar.